Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabil karim wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Nasihat khamsa wa ishrin. Qalal hukama ilahi tulul amali gharrani wa hubbud dunya ahlakani wasyaitanu adallani wan nafsul ammaratu bisu'i anil haqqi mana atni wa qarinus su'i alal maksiyati a'anani faghisni ya iyasu ya ghiyasa ya ghiyasal mustaghithin fa illam tarhamni faman dzalladzi yarhamuni ghairak. 5 perkara yang menyesatkan. Ilahi, wahai Allah, wahai Tuhanku, tulul amali gharrani, perpanjang lamunan itu adalah menipuku. Perpanjang lamunan adalah gharrani, menipuku. Aku ditipu dengan panjangnya lamunan. Yang kedua, wa hubbud dunya ahlakani, cinta dunia adalah merusakku. Cinta dunia adalah ahlakani, merusakku. Wasyaitanu adallani, sedangkan setan juga menyesatkan jalanku. Setan menyesatkan jalanku. Wan nafsul amaratu bisu'i anil haqqi mana ta'tani wa qarinus su'. Nafsu amarah
adalah sesuatu yang sangat jelek bagi orang yang mencari kebenaran, dan teman yang jahat dalam membantu aku melaksanakan sesuatu yang buruk, maka tolonglah aku. Fa'aghisni, maka tolonglah aku. Ya Ghiyasal Mustaghithin, wahai Zat yang Maha Penolong. Fa illam tarhamni, apabila tidak kau sayangi aku, faman dzalladzi yarhamuni ghairaka, terus siapa lagi yang akan menyayangiku selain engkau? Ini adalah munajatnya seorang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hal yang dikemukakan oleh ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lamunan yang melantur, menipunya, perlu kalian tahu, orang yang melamun berkepanjangan itu adalah tanda-tanda akan gila. Perhatikan, orang akan gila mesti melamun lama sekali. Itu pertanda akan gila. Jadi kalau Anda melamun terus, segera datang ke dokter itu. Kenapa? Akan gila Anda. Ya. Jadi ngelamun aja. Itu berarti Anda akan gila. Atau ke dukun datangnya. Atau ke dokter jiwa. Atau ke dukun boleh, karena Anda punya tanda-tanda akan gila. Hanya satu tanda-tanda akan gila, itu lamunannya panjang sekali, meneng sambil meneleng, ngerti apa ndak tahu, pokoknya ngalamun dia. Firman Allah, ini landasannya adalah firman Allah, Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka, yakni gila, edan. Oh edan kamu. Nah, kalau edan lumayan, oh edan kamu. Tapi kalau gila kamu, aneh. Beda ya. Oh edan kamu. Kadang edan itu rotok waras. Tapi kalau gila, orang waras 11. Nah, itu Al-Hijr ayat 3 ya. Al-Hijr ayat 3. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Ini orang ngalamun. Enak tuh ngalamun deh. Jadi kalau di belakang ngomong dewe itu sebenarnya menghindari ngalamun dia. Ya, di belakang ngomong dewe itu menghindari ngalamun, supaya enggak ngalamun. Alhamdulillah. Menghindari ngalamun panjang. Sebab kalau ngalamun panjang berarti alamat. Nah, yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecintaan terhadap duniawi telah menjerumuskan ke dalam kecelakaan,
orang mencintai dunia itu alamat terjerumus di dunia. Pagi-pagi katokan cekak bleding ngedusi hartanya. Pagi-pagi katokan cekak tidak pakai baju, OT-OT gitu, memandikan sapinya, memandikan kerbaunya, memandikan mobilnya. Pokoknya dia dikuyok-kuyok oleh dunia ini. Kadang perempuan ikut-ikutan itu. Itu dunia. Dunia itu kadang mencekik kita. Oleh karena itu kita cinta dunia, tapi ojo nemen-nemen gitu loh. Cinta dunia silakan, tapi jangan nemen-nemen. Kalau ada yang lain, bisa yang lain. Jadi cintanya bercabang. Cintaku bercabang, cintaku padamu bercabang. Apa sabda kanjeng Nabi? Man usyriba qalbuhu hubbad dunya iltata minha bithalathin. Barang siapa hatinya diracuni kecintaan dunia, maka melekat padanya 3 perkara. Kata Rasulullah ini, syaqa'in la yanfadu annahu, sengsara yang tiada akhir deritanya, sengsara yang tidak berakhir, terus sengsara. Banyakan di dunia ini orang-orang sengsara adalah gara-gara cinta dunia. Makanya ada satu negara itu rame-rame, satu negara mencanangkan dirinya Islam. Kenapa? Untuk menghindari cinta dunia tadi. Dipimpin oleh presidennya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Itu presiden yang baik. Dia sadar bahwa dunia akan seperti itu. Yang pertama, syaqaqin la yanfadu anahu, sengsara yang tiada akhir deritanya. Wahirsin, tamak yang berpanjangan. La yablughu ghinahu, tidak akan menyampaikan kecukupan. Berkepanjangan, la yablughu ghinahu, dan tidak akan mencapai kecukupan. Wa amalin la yablughu muntahau, lamunan yang berkepanjangan tanpa arah tujuan, tanpa akhir. La yablughu muntahahu, tidak ada akhirnya. Lamunan yang terus menerus. Tadi saya katakan bahwa lamunan adalah tanda-tanda akan gila. Setelah sesat dari dunia ini, hawa nafsu mendorongnya, yang telah menghalanginya dari kebenaran. Hawa nafsu menghalangi untuk melakukan kebenaran. Ali karramallahu wajah berkata, aku merasa khawatir terhadap kamu dengan 2 perkara, yang mengikuti keinginan nafsu dan panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Hati-hati dengan kedua hal tersebut. Jangan sampai Anda mengikuti keinginan Anda. Allah tidak akan mengabulkan doa Anda. Nah, sekarang begini, saya tanya, apa yang dikabulkan oleh Allah? Apa yang dikabulkan oleh Allah dari doa-doa Anda? Apa? Kebutuhan Anda. Allah akan mengabulkan semua kebutuhan Anda.
Kebutuhan Anda yang Anda minta pasti Allah mengabulkan. Tapi tidak pada keinginan Anda. Aku ingin dan aku butuh lain. Aku ingin dan aku butuh lain. Orang Malang ke Jakarta, kadang-kadang naik bis yang tinggi itu, tingkat 2 dan bisa turu, tenang, turu di Malang, bangun di Jakarta sudah. Itu keinginannya, mahal, hampir sama harga pesawat, 1,5 juta. Padahal dari Malang sampai ke Jakarta itu 1,5 juta. Tapi saya turu dalam bis, saya turu. Begitu naik tol turu dia, aman aja. Kira-kira 10,5 jam sampai Jakarta. Nah, itu keinginan mereka. Kadang-kadang tidak tercapai. Tetapi kalau kebutuhan Anda, Allah pasti mengabulkan. Ya, mohonlah kebutuhan Anda. Kebutuhanmu apa? Saya ingin ke Jakarta. Oke, naik kereta api boleh, naik bis boleh, bis biasa saja. Toh sampai juga toh. Nah, itu namanya kebutuhan Anda. Tidak harus 1,5 juta Anda. Cukup 700 sampai separuh harga. Sekarang harga yang termahal toh ini. Harga hari ini termahal 700.000 per orang ke Jakarta karena yang mahal-mahalnya itu. Angan-angan panjang juga demikian, jangan berangan-angan yang panjang sekali. Ngalamun dawa, ngalamun suwe, itu namanya angan panjang. Ngalamun suwe, ngalamun yang berlama-lama, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Sekarang apa amal perbuatan yang terbaik? Kata Ad-Darani berkata, amal perbuatan yang terbaik adalah menyalahi keinginan nafsu. Amal perbuatan yang terbaik adalah menyalahi keinginan nafsu. Nafsumu apa? Keinginanmu apa? Jangan kamu ikuti. Itu amal perbuatan yang baik. Kebutuhan aja yang Anda penuhi. Karena Allah akan mengabulkan kebutuhan-kebutuhan kita. Adi bin Zaid mengatakan dalam syairnya, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaranin yaqtadi idza kunta fi qaumin fa sahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'ar raddi wala tashibil arda fatarda ma'arrodi. Itu syairnya Adi BP Adi bin Zaid ya. Janganlah bertanya tentang kelakuan seseorang, namun bertanyalah tentang kelakuan temannya. Hanya aku tidak tahu kelakuanmu, tapi siapa temanmu, aku tanya temanmu gimana kelakuan dia. Nah, jadi ada kita tanya temannya mesti tahu kelakuan dia. Tapi aku tidak tahu, kalau aku tanya padamu tidak akan sebutkan. Karena setiap manusia mengikuti kepada yang menemaninya. Apabila kamu berada dalam suatu kaum, maka bertemanlah kamu dengan orang-orang pilihan mereka. Janganlah kamu berteman dengan orang-orang yang tercela, karena engkau akan menjadi tercela bersamanya. Nah, ini sekali lagi kita sampaikan bahwa jangan berteman kepada orang yang bodoh dan orang yang tercela. Orang tercela bagaimanapun kalian berteman kepadanya, maka Anda akan tercela juga.
Ya, jangan berteman kepada orang yang tercela, maka akan tercela juga Anda. Itu kata penyair Adi bin Zaid. Nomor 26. Di akhir zaman orang akan mencintai 5 hal, melupakan 5 yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Bakal datang pada umatku sebuah zaman, mereka mencintai yang 5 dan melupakan yang 5. Wa yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Mereka mencintai dunia dan lupa akan akhirat. Wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mereka mencintai hidup dan lupa akan mati. Yang ketiga, wa yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Mereka mencintai bangunan yang megah dan lupa akan kuburan. 5. Wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Mereka mencintai harta benda dan melupakan hisabnya. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Mereka mencintai manusia, khaliq, mencintai makhluk maksudnya, mencintai makhluk, wa yansawnal khaliq, dan melupakan akan pencipta. Itu sabda Nabi, akan datang 5. Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Mencintai dunia, lupa akan akhirat. Yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mencintai hidup dan melupakan mati. Wa yuhibbunal qusura. Mencintai bangunan megah, wa yansawnal qubura. Wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Mencintai harta benda dan lupa akan hisabnya, dihitungnya. 5. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Mereka mencintai ciptaan dan tidak mencintai penciptanya. Menggemari hidup dan melupakan mati. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Man qala fi kulli yaumin 25 marratan. Dengarkan baik-baik, ini tak ijazahi. Barang siapa mengucapkan setiap hari 25 marratan, 25 kali, summa mata ala firashihi, kemudian mati di atas kasurnya, a'tahullah ajra syahidin, maka diberi pahala sebagai orang yang mati syahid. Apa bunyinya? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Bersama-sama. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Lagi.
Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Lagi, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Lagi, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Hafal? Belum ya? Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Apa hasilnya tadi? Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Lagi? Nah, ya. Itu kalian ucapkan 25 kali. Kalau ingat. Kalian aja ucapkan 25 kali, maka Anda akan dihitung sebagai mati syahid. Meskipun Anda matinya biasa-biasa, mati Anda biasa-biasa, mati ya, tiba-tiba mati gitu aja, itu akan dihitung sebagai mati syahid. Namanya toh? Wanita perempuan ada 2 keuntungan dari ini. Yang pertama adalah tadi, Allahumma barik li fil mauti fi ma ba'dal mauti. Itu yang pertama kali. Anda ucapkan 25 kali. Kalau Anda mati, maka Anda meskipun di atas kasur matinya, Anda akan dihitung sebagai mati syahid. Yang kedua, Anda mati karena melahirkan. Melahirkan mati, itu juga mati syahid. Tapi jangan mati ya. Asal mati syahid, melahirkan mati ya. Mati beneran itu. Ya. Nah, jadi untuk wanita ada 2 macam. Kalau dia melahirkan mati, berarti mati syahid. Kemudian kalau dia mengamalkan ini tadi, membaca 25 kali sehari, kapan saja, pagi, sore, malam boleh, pokoknya sambil berangkat sekolah boleh, apa saja yang kalian boleh. Allahumma barik fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. 25 kali. Itu kapan saja Anda. Paham ya? Ini penting. Ada COVID-19, dibawa ke rumah sakit, Anda mau baca itu aja, udah baca itu aja, Anda mati syahid. Lumayan toh? Apa keuntungan syahid itu? Keuntungan dari mati syahid adalah tidak ditanyai dalam kuburan, bebas, tidak ada pertanyaan kubur. Yang kedua, di akhirat nanti langsung masuk ke kanan, ashabul yamin, tidak perlu ditanya-tanyain lagi. Itu orang mati syahid. Langsung ashabul yamin, terus ke kanan, terus nanti ada pintu, 8 pintu. 8 pintu, mana yang Anda pilih? Nah, silakan. Di situ adalah surga namanya. Paham ya? Ini penting kamu. Hei, apa tadi? Yang belakang sana. Hei, belakang sana. Hafal enggak? Hafal enggak? Ayo bunyikan. Allahumma barik fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Yang punya buku ada? Ada? Mana? Mana bukunya? Jangan dong letakkan situ. Dibuka. Kamu lihat. Allahumma barik fil mauti wa fi ma ba'dal mauti.
Allahumma barik fil mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik fi mauti wa fima ba'dal mauti. Allahumma barik. Iki ndak mungkin diajarkan di sekolah ndak. Nemune yang ini iki, nemune ngaji nemu gitu. Nemu berarti ini. Ketemu kalau ingin mati syahid, Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal mauti. Santri nemu gini terus dikurung gini, dihafalkan, diamalkan terus. Nah, itu santri. Ciri santri begitu, menemukan begini langsung dikurung. Ini hadis rawahu Tabrani. Hadis rawahu Tabrani. Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal mauti. Atau kamu tulis, yang tidak punya bukunya tulis. Ketemu tidak? Hah? Udah ya, ketemu. Yang halaman berapa? 200. Halaman 250. Lihat. Halaman 250. 250. Baris ke berapa itu? Baris kedua dari bawah. Baris kedua dari bawah. Dikurung merah gitu supaya ingat. Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'dal maut. Anda ingin mati syahid, itu caranya. Nabi bersabda, az-zuhdu an tuhibba ma yuhibbu. Az-zuhdu an tuhibba ma yuhibbu khaliquka wa an tubghidha ma yubghidu khaliquka wa an tahruja min halalid dunya kama tahruju min haramiha fa innal halalaha hisabun wa haramaha adzabun wa antarhamal muslimina kama tarhama nafsaka wa anta taharraja anil kalami fi ma la ya'nika kama tataharraju minal haram wa in tataharraja an kasratil akli kama taharraju anil maitati allati istadda nat nuha wa anta taharraja min khatamid dunya wa zinatiha kama tataharraju minan nari wa an tuqassiruha amalaka fid dunya fa hadha huwa zuhdu fid dunya. Zuhud sudah kita banyak bahas. Ini adalah pengertian zuhud dari Rawahud Dailami. Zuhud adalah kita mencintai yang tidak dicintai oleh pencipta. Namanya zuhud. Allah membencinya, tapi kita mencintainya. Nah, itu terbalik dari Allah membencinya,
tetapi kita mencintainya. Itu nama zuhud. Itu pengertian dari panjang tadi. Kemudian mencintai makhluk. Kujanan enggak kamu? Hah? Kamu kujanan? Enggak. Nabi bersabda, kalian harus mencampurkan sesuatu yang menghilangkan kelezatan dalam bermasyarakat. Syubu majalisakum bimukaddiril ladzati. Qalu wa ma mukaddirul ladzati? Qala al mautu. Mati. Mati adalah sesuatu yang tidak enak kita campur dengan yang enak-enak. Nah, itu namanya mencampur aduk dalam majelismu. Ini terus atau selesai? Masih setengah jam lagi. Gimana? Terus? Hah? Terus atau berhenti ini? Yang belakang sana. Terusin aja. Anda puasa apa yang ketunggu? Apa? Beduk maghrib yang ketunggu. Beduk maghrib, azan maghrib yang kamu tunggu. Itu puasa. Nomor 27. 5 keindahan yang ditopang oleh 5 perkara. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, ini dalam munajatnya, Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika wa la yatibun naharu illa bita'atika wala tatibud dunya illa bidzikrika wala tatibul akhiratu illa bi'afwika wala tatibul jannatu illa biru'yatika. Ini kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Ilahi, oh Tuhanku, la yatibul lail, tidak indah di suatu malam, illa bimunajatika, kecuali dengan munajat kepadamu, wala yatibun naharu, tiada indah suatu siang hari, illa bita'atika, kecuali berbuat taat padamu, wala yatibud dunya illa bidzikrika, tiada indah suatu wala yatibud dunya,
tidak indah suatu dunia illa bidzikrika, kecuali zikir padamu. Wala yatibul akhiru illa bi'afwika, dan tidak indah akhirat itu kecuali dengan ampunanmu. Wala yatibul jannatu, tidak indah surga itu illa biru'yatika, kecuali melihatmu. Nah, saya tanya, apa kenikmatan paling nikmat di antara dunia akhirat? Paling menyenangkan dunia dan akhirat apa? Anda tahu? Apa tahu? Hah? Apa? Tahu enggak? Yang paling menyenangkan dunia dan akhirat adalah melihat pencipta. Kita bisa melihat pencipta, hanya jadi persoalan melihat pencipta itu ra'ahullah itu dengan fisik seperti ini atau dengan batin kita. Ada yang mengatakan dengan batin kita. Kita diberi kekuatan oleh Allah bisa melihat Allah dengan batin kita. Kita diberi kekuatan oleh Allah, kita bisa melihat Allah dengan fisik kita. Kalau bisa dengan fisik, ya fisik aja. Itu pilihan orang-orang. Mengapa kita batin? Batin kan di dunia bisa melihat Allah dengan batin. Tetapi di akhirat nanti kita bisa melihat dengan fisik. Di surga nanti yang paling nikmat adalah melihat Allah dengan fisik. Itu pendapat para ulama, fisik atau batin. Yang paling banyak adalah ya fisik melihatnya. Kita sekarang bisa melihat fisik juga nikmat. Kalianlah secara fisik melihat orang ganteng, ayo. Dan batinmu atau fisiknya? Fisik itu? Oh, melihat cegernya betul. Nah, bukan melihat secara batinnya. Batinnya bisa melihat Anda sambil ngalamun gini. Oh, dia halir. Itu batin Anda bisa melihatnya. Tapi fisik tidak. Itulah makanya lebih kuat pendapat yang mengatakan kita bisa melihat Allah dengan fisik kita. Keindahan duniawi itu digambarkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman muta'alliman. Sesungguhnya dunia itu terlaknat, mal'unatun terlaknat, mal'unun dan terlaknat pula seluruh isinya kecuali perbuatan mengingat Allah. Wa ma walahu dan yang sepadan dengannya. Wa aliman muta'alliman serta orang alim dan orang-orang yang terpelajar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis lain Nabi bersabda, lamma ahbatallahu adama minal jannati ilal ard khazina alaihi kulla syai'in jawarahu illa dhahaba wal fiddata fa akhallahu ilaihima inni jawartukuma bi abdim min abidi thumma ahbatuhu min jawarikuma fa khazina alaihi kulla syai'in jawarahu illa antuma faqala ilahana wa sayyidana anta alamu annaka jawartana bihi
wa huwa laka muti'un falamma asaka lam nahzan alaih fa khallahu ilaihima fa izzati wa jalali la u'azzannakuma hatta la yanala kulla syai'in illa bikuma. Rawahu Dailami. Hadis Nabi panjang ini. Setelah Allah menurunkan Nabi Adam dari surga, susahlah segala yang menimpa dan mendampinginya kecuali emas dan perak. Illa dzahaba wal fiddah, kecuali emas dan perak. Kemudian Allah berfirman kepada benda tersebut, aku mendampingkan engkau pada hambaku, kemudian hamba itu aku lepas dari sampingmu dan semua pihak yang semula mendampinginya. Merasa susah karena kecuali engkau berdua. Dua benda itu pun menjawab, Tuhan kami, engkau maha mengetahui bahwa justru membuat kami berdua berdampingan dengannya selagi ia menaatimu, dan setelah itu ia pun durhaka kepadamu, maka kami tidak merasa susah atas nasib selanjutnya. Lalu Allah berfirman kepada keduanya, demi keinginanku dan keagunganku, niscaya aku akan membuatmu berharga sehingga tidak dapat diperoleh segala sesuatu melainkan denganmu berdua. Perlu kalian tahu, karena emas dan perak adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga, para ulama membuat eksperimen dan berhasil. Berhasilnya adalah mencampur dari beberapa logam, dicampur jadi satu, jadilah emas. Al-Biruni, seorang ulama besar, membuat apa tempat meneliti itu mana? Akuarium apa? Laboratorium. Membuat laboratorium. Laboratorium ini kemudian dia mencoba melakukan eksperimen terus dan berhasil bisa membuat emas. Karena dalam hadis ini emas dan peraklah yang bisa mendampingi manusia itu hidup senang. Selain Anda, emas dan peraklah yang bisa mendampingi manusia hidup, manusia menjadi bahagia. Selain Anda, emas dan peraklah yang bisa membuat orang itu tertawa. Selain Anda, tertawanya palsu semua itu. Tapi emas dan perak tidak. Tertawanya adalah dalam dan meyakinkan. Akhirnya Al-Biruni membuat laboratorium, kemudian berhasil membuat emas. Sayang, dengarkan baik-baik, ini sejarah ya. Dengarkan. Sayang sekali lab yang diciptakan oleh Al-Biruni ini dihancurkan oleh tentara salib. Kita pernah perang salib selama 350 tahun. Tidak main-main itu. Pernah perang salib selama 350 tahun. Di antara perang-perang itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Kemudian Napoleon sangat menyesal betul mengapa lab itu dihancurkan.
bukunya dibuang ke sungai. Buku pun dibuang ke sungai. Akhirnya kita tidak bisa melacak. Padahal Al-Biruni dan teman-temannya sudah menghasilkan batangan-batangan emas ditumpuk di sebelahnya lab itu, ditumpuk emas-emas di sampingnya. Ini adalah buatan mereka. Mesti ada teorinya. Teorinya di buku itu. Bukunya kamu buang ke laut. Akhirnya belum marah-marah kepada anak buahnya, tapi tidak ada artinya. Marah apa? Kadung, gitu. Nah. Jadi kita pernah perang 350 tahun. Kapan berakhir perang 30 tahun ini? Saat Richard dan orang-orang pinter di Eropa dikumpulkan semuanya, kemudian pergi ke Saudi Arabia untuk menghancurkan umat Islam. Tampillah seorang pemuda Ndeso. Ingat, pemuda Ndeso. Salahuddin Al-Ayyubi namanya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang desa itu. Kemudian dia diangkat sebagai panglima, tapi dia menyamar. Salahuddin Al-Ayyubi ini menyamar sebagai tukang buru. Dirubahnya pakaiannya, pakaian berburu, kemudian kudanya yang paling bagus, tapi untuk berburu tanpa pelana, macam-macam, tanpa hiasan lah. Akhirnya dia bisa masuk ke tentara Richard. Dia tanya, saya dengar raja Anda sakit ya? Oh iya, sakit. Saya bisa tidak mengobatinya? Saya coba, saya ini adalah pemburu liar. Oh silakan masuk. Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke dalam campnya Richard CS, masuk sana. Dia obati si rajanya, diobati. Richard diobati oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai 15 hari baru sembuh. Setelah sembuh, Salahuddin Al-Ayyubi bilang begini kepada Richard, Anda sudah sembuh ya sekarang? Ya. Tentara Anda banyak sekali. Ya, tentara saya banyak, pasti menang kami. Kemudian diceklekkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, menang sekarang, tapi dalam peperangan Anda akan kalah. Loh, kok bisa Anda menamal seperti itu? Saya siapa? Anda tahu? Sayalah Salahuddin Al-Ayyubi. Richard pusat pasi. Kenapa? Seluruh tentaranya sudah diketahui oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sudah diselidiki oleh Al-Ayyubi selama 15 hari. Gila. Mengapa pembantu saya tidak beritahu ya? Tidak usah beritahu. Kita akan ketemu di medan perang nanti. Selamat pulang dia. Begitu akan perang, di sini pihaknya Richard, sini pihak Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Richard bilang, saya ingin panglima Anda maju berdua, kami juga maju berdua. Terus maju. Richard dan pembantunya maju, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi dan pembantunya maju. Dibukanya, Anda kenal saya, Richard? Ya, saya kenal Anda. Anda adalah yang mengobati saya selama 15 hari. Anda berarti sudah menyelidiki seluruh pasukan saya. Iya. Aku sudah tahu semua kekuatan Anda. Di mana Anda sudah tahu. Strategi Anda sudah Anda ucapkan dengan saya. Aku sudah tahu semuanya sekarang ini. Apa kita teruskan perang ini? Tidak teruskan. Kalau gitu aku kalah. Akhirnya Richard kembali ke tentaranya. Dia bilang, kita tidak jadi perang. Tapi ada yang percaya dan tidak. Aku tidak percaya. Mosok Salahuddin yang mengobati Anda? Ya,
Dia 15 hari di camp kita. Dia hitung satu persatu udah. 15 hari loh. Mana tentara yang hebat-hebat sudah dihitung mereka, sudah ketahuan mereka. Kita akan kalah itu. Meskipun perang kita akan kalah. Nah, itu akibatnya akhirnya Richard dan teman-teman pulang ke Eropa. Yang lain tidak mau tahu, dia harus perang. Tapi tetap kalah toh. Itu berakhirnya perang salib selama 350 tahun. Itulah akhirnya kemenangan itu diawali dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi? Salahuddin Al-Ayyubi, karena memperingati kemenangan perang pada saat itu. Ya, itu Salahuddin Al-Ayyubi. Menangnya gara-gara Salahuddin menyamar sebagai orang liar dan menawarkan diri menjadi tabibnya Richard. Richard tidak tahu kalau itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ditekuni. Kemudian Richard bilang, mengapa Anda kok sembuhkan saya? Tidak kamu bunuh aja saya. Tidak, saya tidak akan membunuh orang tidak punya kemampuan. Itu hebatnya Salahuddin. Saya tidak akan membunuh orang yang tidak punya kemampuan. Anda sakit toh? Tidak punya kemampuan apa-apa Anda. Setelah sembuh aku berani. Kita lawan. Ayo bersama-sama. Sama sehatnya kita. Nah, itu artinya sportivitas dalam dunia peperangan ada. Richard geleng-geleng kepala, wis kalah kita. Kalau itu menyerah ada. Tapi yang lain akhirnya tidak mau percaya dengan Richard. Kemudian dia sebar kemana-mana, dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan untuk memperingati itu, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita tidak boleh mengadakan Maulid Nabi? Itu memperingati kemenangan seperti luar biasa. Kita diperbolehkan toh? Boleh tak? Boleh toh? Bid'ah tak? Bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Bid'ah bisa hasanah, bisa tidak hasanah. Ada hasanah mana? Ada hasanah namanya? Nah, bid'ah hasanah. Ya, itu adalah ceritanya Salahuddin Al-Ayyubi dengan Richard sang diraja. Richard adalah King of the King, raja diraja. Rajanya raja para raja Eropa adalah Richard. Dipimpin sendiri. Tapi ketahuan dia sakit, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Wis kalah kalau gitu. Nah, itu ceritanya Salahuddin Al-Ayyubi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min
Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.